Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Isrodia dari kelas 12 RPL 3. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile serta hasil observasi yang telah saya kerjakan sebelumnya. Baik, yang pertama mengenai konsep teknologi aplikasi mobile. Di sini terdapat beberapa karakter. Yang pertama, ukuran yang kecil. Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Yang kedua, memori yang terbatas. Perangkat mobile juga memiliki memori yang kecil, yaitu primary atau RAM dan secondary atau disk. Pembatas ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis perangkat lain. Dengan pembatasan jumlah dan memori, pertimbangan-pertimbangan khusus harus diambil untuk memelihara pemakaian dari sumber daya yang mahal ini. Yang ketiga, daya proses yang terbatas. Sistem mobile tidaklah setangguh desktop. Ukuran, teknologi, dan biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini. Contohnya, hard disk dan RAM dapat Anda temukan dalam ukuran yang pas dengan kemasan yang kecil. Yang keempat, mengonsumsi daya yang rendah. Perangkat mobile menghabiskan sedikit gaya dibandingkan mesin desktop. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada keadaan di mana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai-baterai. Yang kelima, masa hidup yang pendek. Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik dan sebagian besar dari mereka selalu menyala. Contoh kasusnya ialah sebuah handphone. Handphone booting dalam hitungan detik dan sebagian besar orang tidak mematikan handphone mereka, bahkan ketika malam hari. Sistem operasi perangkat mobile. Yang pertama terdiri dari Java. Sistem operasi ini dapat dikatakan bukan operating system karena setiap vendor akan menerapkan sistem yang berbeda untuk produknya. Java sebagian besar digunakan untuk kapabilitas aplikasi dari pihak ketiga. Namun, tidak semua handset yang telah mendukung Java ini juga akan mampu mendukung aplikasi yang sama karena hal ini terkait dengan sistem dan hardware yang bersangkutan. Yang kedua adalah Symbian. Symbian merupakan perusahaan independen hasil kolaborasi vendor-vendor raksasa pada saat itu, yaitu Ericsson, Nokia, Motorola, dan Psion. Symbian sistem operasi adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd, yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak atau mobile. Symbian telah mengeluarkan operating system untuk smartphone terbarunya. Yang ketiga, Windows Mobile. Windows Mobile adalah sistem operasi seluler yang ditawarkan oleh Microsoft. Sistem operasi Windows Mobile dimulai paket PC 2000, paket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, dan Windows Mobile 6. Versi terbaru yang sedang dikembangkan Microsoft adalah Proton. Sebagai tambahan, third-party software development tersedia untuk Windows Mobile. Mayoritas perangkat Windows Mobile dilengkapi dengan situs pen yang digunakan untuk masuk perintah-perintah dengan cara mentapnya di layar. Yang keempat, MXI Motion Experience Interface adalah sebuah sistem operasi mobile yang universal. Pada tahun 2004, perusahaan solusi nirkabel meluncurkan sistem operasi mobile universal yang menciptakan informasi dan entertain selama dalam perjalanan yang setara dengan kekuatan PC. MXI sistem operasi dapat dijalankan untuk aplikasi mobile seperti Windows, Linux, Plum, dan Java. Pada peluncuran perdana MXI sistem operasi, user dapat menggunakannya dalam perangkat nirkabel untuk komputasi dan komunikasi seperti smartphone. MXI menawarkan kemudahan dalam menggunakan interface dan aplikasi yang cepat untuk diakses oleh pengguna. Yang kelima, sistem operasi web. Sistem operasi web yang identik seperti operasi mobile untuk beberapa perangkat ponsel, smartphone, dan komputer tablet. Sistem operasi web berbasis Linux kernel. Yang keenam, sistem operasi badak.
adalah sistem operasi mobile untuk perangkat smartphone dalam komputer tablet. Sistem operasi pada dikembangkan oleh salah satu vendor terbesar di dunia, Samsung Electronics. Yang ketujuh, sistem operasi Palm dikembangkan untuk perangkat ponsel PDA atau Personal Digital Assistant. Sistem informasi Palm kemudian dikembangkan dengan touchscreen-nya yang berbasis Graphical User Interface. Produk yang menggunakan sistem operasi Palm antara lain HP touchpad, Palm Treo, smartphone, dan sebagainya. Yang kedelapan, sistem operasi BlackBerry. BlackBerry menggunakan BlackBerry sistem operasi sebagai sistem operasinya. Versi terakhir dari BlackBerry sistem operasi adalah BlackBerry sistem operasi 7. Salah satu smartphone andalannya BlackBerry Curve 9380. Yang kesembilan, Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Jenis-jenis sistem operasi Android di dalam aplikasi mobile antara lain seperti Android versi 1.1, Android versi 1.5, Android versi 1.6, Android versi 2.0, Android versi 2.2, Android versi 2.3, Android versi 3.0 atau 3.1, Android versi 4.0, Android versi 4.1, Android versi 4.4, Android versi 5.0, Android versi 6.0, Android versi 7.0, Android versi 8.0, Android versi 9.0, dan sebagainya. Observasi perangkat mobile. Di sini saya mengobservasi HP saya sendiri, yaitu HP Android Realme C1. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan smartphone? Smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Realme adalah produsen smartphone yang berbasis di Shenzhen, Tiongkok. Merek Realme didirikan pada 4 Mei 2018 oleh Skily dengan beberapa anak muda lainnya yang berkecimpung di industri smartphone dari beragam negara. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak pengembang aplikasi mobile. Yang pertama, teknologi 0G, 0,5G Zero Generation, teknologi 1G dan 1,5G First Generation, teknologi 2G Second Generation, teknologi 2,5G dan 2,7G Second and a Half Generation, teknologi 3G Third Generation, teknologi 3,5G dan 3,75G Third a Half Generation, teknologi 4G Fourth Generation. Yang kedua, perangkat lunak. Realme C1 menggunakan Android 8,0 Oreo. Yang ketiga, tipe-tipe aplikasi mobile Realme C1, yaitu smartphone, tablet, note phone, kamera phone, selfie phone. Yang keempat, sistem operasi aplikasi mobile Realme C1, yaitu Android. Yang terakhir, hasil observasi penggunaan perangkat lunak pengembang aplikasi. Realme C1 merupakan salah satu HP Realme murah yang dibanderol dengan harga 1 jutaan, sehingga cukup banyak diminati konsumen di pasaran. Pasalnya, selain menawarkan desain yang kekinian dengan layar poni dan baterai berkapasitas besar 4230 mAh, perangkat ini juga dibekali dengan dua kamera belakang masing-masing 13 MP dan 2 MP yang mampu menghasilkan foto bokeh. Sedangkan kecepatan kinerjanya didukung Snapdragon 450 yang diotaki 8 inti dengan kecepatan 1,8 GHz. Jika dilihat performanya, tentu cukup bagus bagi smartphone harga 1 jutaan. Untuk keamanannya memang belum dilengkapi fitur fingerprint, namun smartphone bersejutaan Realme ini sudah didukung fitur Always on Clock, yakni membuka kunci layar dengan tatapan muka atau wajah. Kelebihan dari Realme C1 yaitu daya tahan baterai cukup lama, performa oke di kelasnya, kamera belakang tergolong baik di kelasnya, desain yang menarik, triple shoot, layar dimensi luas, sensor lengkap, dan face unclock yang cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu speaker terasa kurang layak, tidak ada sensasi dik jari,
tidak ada voice charging, banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh Realme C1 seperti yang dijelaskan tadi, barangkali jadi faktor yang membuat Realme C1 laku keras di pasaran. Betapa tidak, dengan harga kisaran 1,6 jutaan saja, HP ini menawarkan banyak kelebihan dibandingkan kelebihan. Sampai sini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.